Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua pengumuman penting bagi penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA hingga SMK. Para orang tua segera lakukan ini agar tidak menyesal. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan dua pengumuman penting ini? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dua pengumuman penting bagi penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA hingga SMK. Para orang tua segera lakukan ini agar tidak menyesal ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, informasi ini saya kutip dari unggahan resmi akun Instagram Sobat PIP ya sahabat YouTube. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Informasi yang pertama ya, informasi atau pengumuman penting yang pertama ya sahabat YouTube, ini terkait dengan nominasi PIP tahun 2022. Ini telah ditetapkan ya sahabat YouTube, khusus untuk siswa kelas akhir tahun pelajaran 2021-2022, yaitu kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12, dan bagi SMK ada yang kelas 13 ya sahabat YouTube. Nah, bagi yang sahabat YouTube semua masih belum paham, jadi untuk bantuan PIP sendiri ini ada dua SK ya sahabat YouTube. SK yang pertama namanya SK pemberian PIP, ini diberikan kepada para siswa-siswi yang sudah memiliki rekening yang aktif ya sahabat YouTube. Kemudian ada juga SK nominasi penerima PIP, adalah berisi nama-nama para siswa yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan PIP dan masih belum memiliki rekening yang aktif ya sahabat itu. Nah, informasinya yuk segera aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni tahun 2022. Peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening simple sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dibatalkan sebagai calon penerima dana PIP. Nah, sahabat itu, nih para orang tua simak baik-baik ya. Jadi batas akhir aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi yang masuk di dalam nominasi PIP tahun 2022 yaitu tanggal 30 Juni tahun 2022. Ini mumpung masih agak lama ya sahabat YouTube, apabila sudah ada informasi pengumuman dari pihak sekolahnya masing-masing, maka segera lakukan yang namanya aktivasi rekening simple atau simpanan pelajar ya sahabat YouTube. Tentunya melakukan aktivasi rekening ini ke bank penyalur. Untuk jenjang pendidikan SD, SMP ini di Bank BRI, sedangkan untuk SMA, SMK ini di Bank BNI ya sahabat itu. Kemudian informasi berikutnya, hal-hal yang harus dilakukan sebagai pihak yang pertama, Dinas Pendidikan nih ya, berkoordinasi dengan sekolah agar dapat menyampaikan SK nominasi PIP tahun 2022 kepada siswa. Kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti bank penyalur dan Puslapdik terhadap kendala yang dihadapi. Kemudian memantau perkembangan aktivasi rekening pada aplikasi SIP Pintar. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sebagai pihak sekolah. Nah, sahabat itu, jadi sekolah ini harus melakukan yang namanya mengunduh SK nominasi PIP tahun 2022 pada aplikasi SIP Pintar ya sahabat itu.
Kemudian menyampaikan surat keterangan aktivasi kepada siswa yang masuk nominasi PIP tahun 2022 agar melakukan aktivasi secara langsung di bank penyalur. Nah, di sini keterangannya adalah aktivasi secara langsung, jadi tidak dilakukan secara kolektif lagi ya sahabat YouTube. Kemudian berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terhadap kendala yang dihadapi. Nah, di sini ada keterangan ya sahabat YouTube, aktivasi secara kolektif hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi yang tertuang pada Persejen Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021 tentang Juklak PIP Disdagmen. Salah satunya adalah terkait dengan adanya pandemi virus COVID-19. Karena saat ini virus COVID-19 sudah landai ya seperti itu penyebarannya, maka proses aktivasi rekening ini dilakukan secara langsung oleh siswa ataupun orang tua atau wali murid ya sahabat itu. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sebagai pihak orang tua atau siswa. Nah, yang pertama, melakukan aktivasi rekening di bank penyalur terdekat sebelum tanggal 30 Juni tahun 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau lebih dari tanggal 30 Juni 2022, maka yang bersangkutan dibatalkan sebagai penerima PIP di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Kemudian melaporkan kepada sekolah apabila telah melakukan aktivasi rekening. Jadi kalau sudah melakukan aktivasi rekening, jangan diam saja ya sahabat itu, harus lapor ke pihak sekolahan, karena nantinya pihak sekolahan akan mencatat progres ya aktivasi rekening ini ke aplikasi SIP Pintar ya sahabat itu. Kemudian setelah aktivasi rekening, saldo awal masih nol ya sahabat itu hingga diterbitkan SK pemberian PIP dan disalurkan dananya. Jadi setelah ada SK nominasi PIP diinfokan oleh pihak sekolahan, para orang tua atau si siswa melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur. Ini setelah aktivasi lapor dulu ke pihak sekolahan bahwa sudah melakukan aktivasi rekening. Setelah melakukan aktivasi rekening saldonya masih nol sampai nanti dari pihak Puslapdik menerbitkan SK pemberian PIP dan dananya sudah disalurkan ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu pengumuman penting yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan pengumuman penting yang kedua ya sahabat itu, ini terkait dengan dana PIP Dikdasmen tahun 2022 per April tahun 2022 ini telah disalurkan ya sahabat itu. Ini kaitannya dengan fase yang kedua. Nah, di beberapa bulan yang kemarin ya, tepatnya di bulan Maret sahabat itu yang disalurkan adalah fase yang pertama. Nah, di bulan April ini yang disalurkan adalah fase yang kedua ya sahabat itu. Dana PIP tahun 2022 telah disalurkan per April tahun 2022 kepada penerima PIP yang berasal dari pemadanan DTKS Dapodik fase 2 dan rekening simpelnya telah aktif ya sahabat YouTube. Nah, ini yang saya maksud tadi masuk di dalam SK pemberian PIP. Artinya mereka ini sudah memiliki rekening yang aktif dan sebelumnya sudah pernah mendapatkan bantuan PIP ya sahabat YouTube. Sebanyak 2.413.713 peserta didik dengan total dana sebesar 1.280.562.800.000 rupiah. Ya, sahabat YouTube, ini anggaran yang sudah dikeluarkan untuk penyaluran bantuan PIP Dikdasmen fase 2 ya sahabat YouTube. Nah, rinciannya jumlah penerima PIP yang sudah disalurkan sahabat YouTube untuk jenjang SD, SDLB, paket A ini sudah sebanyak 5.568.207 siswa. Kemudian untuk siswa-siswi jenjang pendidikan SMP, SMP LB, dan juga paket B ini sebanyak 3.063.847 siswa. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMA, SMA LB paket C ya sahabat YouTube ini sebanyak 683.806 siswa yang sudah dicairkan bantuan PIP-nya. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMK yang sudah dicairkan bantuan PIP-nya sebanyak 890.796 siswa ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya informasi atau pengumuman penting yang kedua.
Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.